tetap bisa melanjutkan kegiatan pertandingan. Namun demikian, kita tetap menghormati apa yang terjadi dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora, Ibu Menlu, dan Duta Besar Indonesia yang ada di Inggris yang sudah berjuang keras untuk rekan-rekan kita, sehingga rekan-rekan kita saat ini bisa kembali ke tanah air. Dan saya yakin bahwa perjuangan yang dilakukan oleh rekan-rekan kali ini adalah bukan perjuangan yang terakhir. Masih banyak event-event internasional lain yang tentunya kita dalam kondisi selalu siap, kondisi selalu semangat untuk mempersiapkan diri. Seorang pejuang yang tangguh adalah yang mampu bangkit pada saat kita menghadapi permasalahan. Karena seorang yang mampu bangkit, dialah yang memiliki mental juara. Dan rekan-rekan kita memiliki itu semua. Jadi saya yakin di event ke depan kita akan mempersiapkan diri, kita akan tampil lebih baik, dan saya yakin bahwa rekan-rekan kita semua, atlet-atlet terbaik kita, akan mampu mengibarkan sang merah putih di dunia internasional. Tetap semangat, terus berlatih, kita jaga performa, dan tunjukkan bahwa kita yang terbaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan tentunya menjadi kata-kata semangat kepada seluruh atlet malam hari ini. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan kepada acara press conference. Acara akan dipandu oleh Bapak Broto Happy, Humas dari PBSI. Sementara itu Bapak Sekjen PBSI dan seluruh tamu undangan yang mungkin akan meninggalkan tempat kami persilahkan. Acara akan kami lanjutkan dengan press con. Bapak Broto, kami persilahkan untuk memandu acara. Ya, terima kasih. Selamat malam. Langsung saja, karena memang atlet dalam posisi lelah, mereka tentu ingin istirahat. Saya ingin membuka press conference ini hanya 3 pertanyaan, hanya untuk atlet ya, dengan harapan teman-teman hanya untuk atlet. Oke, langsung aja. Ada yang bertanya? Siapa? Oke, maaf, Pak Sekjen, kalau mungkin ada acara yang lebih penting, silahkan Pak, kalau meninggalkan tempat. Waktu dan tempat, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Listio Sigit Prabowo atas dukungan, tambahannya semangat. Tentu dia sudah luar biasa. Pemain akan siap. Indonesia. Ya, terima kasih Pak Listio Sigit Prabowo, Sekjen PBSI tahun 2020. Ya, langsung preskon. Kami minta, oke teman-teman yang ada di situ boleh, mungkin Grace boleh di sini Grace, boleh di sini nggak apa-apa, sama Sinyo. Oke, silakan. Kalau Pak Anton udah pulang, ya oke. Pak Anton juga nggak apa-apa di situ. Kalau ada yang bertanya nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Anton. Bongo, ayo Grace, Marcus Fernaldi Gideon. Kita jaga jarak. Oke. Sudah 2 aja, nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, oke teman-teman, langsung bertanya. Siapa? Oke, ya siap. Siap, saya dari El Sinta Radio mau bertanya kepada 2 atlet bulu tangkis All England ini. Ini kan kita gagal tampil di All England, sementara persiapan untuk Olimpiade Tokyo 2021 nanti semakin dekat. Kita hanya punya 3 turnamen lagi, yaitu kejuaraan di India, Malaysia dan Singapura.
Ini terkait dengan kegagalan kita di All England untuk tampil ini, terkait dengan peringkat atau poin kita menuju Olimpiade Tokyo 2021 nanti seperti apa peluangnya, dan apa kiat untuk bisa mencapai target untuk bisa tetap hadir dan tampil di Olimpiade Tokyo 2020 nanti, di 21 di Tokyo nanti. Terima kasih. Ya, oke. Chris, silakan. Mana? Oke, yang senior dulu. Pilih yang mana? Kanan atau kiri? Ya, oke, Grace. Ya, terima kasih. Perkenalan, saya Gracia Poli. Untuk masalah ranking, All England ini memang tidak termasuk dalam ranking race Olimpiade, tetapi mungkin berpengaruh dengan seeded nanti kami di Olimpiade, dan sebagian besar di sini kami sudah qualified untuk Olimpiade juga. Jadi memang pentingnya turnamen All England ini untuk drawing seed nanti kita di Olimpiade. Salah satunya itu. Dan yang kedua, All England ini kan ada pertandingan prestigious yang cukup besar, di salah satu yang cukup besar di badminton, di World Badminton. Jadi otomatis dengan keikutsertaan kami di sini, kami ingin berprestasi di All England tersebut, gitu. Dan untuk Olimpik 2000 di bulan Juli nanti, kita udah lupain lah, maksudnya gini, kita udah nggak bisa bertanding, tapi masih ada 3 pertandingan yang kita harus fokus lagi untuk sebelum Olimpiade, dan justru ini adalah sebuah tempaan dan ujian yang bagus buat kita di sini nih semuanya, karena kita di challenge, kita dikasih tantangan bagaimana untuk bisa berprestasi justru di paling tertinggi nanti di Olimpik 2020 untuk Olimpik 2020 itu. Jadi saya rasa ini hal yang positif buat kami, setelah kami juga merenung teman-teman kami yang di sini, yang kami sangat bangga ya, saya sebagai salah satu dari tim. Jadi itu jadi kesempatan dan motivasi buat kami untuk melakukan yang terbaik di Olimpiade nanti. Terima kasih. Isinya mungkin mau nambahin? Oh, komplit. Ya, ada lagi? Oke, merci. Halo, saya Raya dari Detikcom. Saya ingin nanya, ini BWF kan sudah mengirimkan surat langsung kepada Menpora Zainuddin Amali terkait permintaan maaf mereka untuk Indonesia gitu. Kalau dari atlet sendiri dengan permintaan maaf ini seperti apa? Terus apakah untuk ke depan selanjutnya dengan permintaan maaf ini, apakah kasus sudah selesai atau kalian inginnya seperti apa lagi nih untuk ke depannya? Terima kasih. Oke. Marcus Federal Gideon gantian yang menjawab. Ya, kalau menurut saya sih harusnya masalah ini diperjelas ya, kan kita pertandingannya juga udah mulai sedikit persiapan buat Olimpik, takutnya nanti ada apa-apa di jalan BWF lepas tangan lagi kayak gini dan tinggal kasih surat permintaan maaf aja beres gitu. Maksudnya biar ada pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Kemarin kan benar-benar terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semua lah. Jadi ya harus diperjelas dan nggak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf salah udah beres gitu. Gitu aja sih. Udah, terima kasih. Satu lagi pertanyaan nggak khusus yang dari virtual. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mengikuti acara press conference ini secara virtual. Oke, silakan. Siapa yang ingin menyapa para pahlawan yang baru pulang dari All England? Ya, selamat malam. Saya Anya dari kantor berita Prancis AFP. Sekali lagi selamat datang buat para atlet. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan, sebenarnya harapan atlet ini apa? Tadi kan sudah dijawab bahwa ingin diminta pertanggungjawabannya gitu, yang diperjelas. Kalau dari atlet sendiri, sebenarnya pertanggungjawaban yang diharapkan itu seperti apa? Secara konkretnya gitu. Apakah saya pernah melihat video di beberapa tahun lalu, sebenarnya atlet Indonesia sudah punya kritik terhadap BWF
meminta seperti revolusi pengurus, lalu maaf, revolusi pengurus dengan adanya pengurus muda begitu. Nah, kedepannya ini sebenarnya apa yang diharapkan dari para atlet secara konkretnya gitu, kan untuk lebih detailnya gitu, maksudnya itu. Terima kasih. Oke, Grace. Ya, ayo. Juru bicara pemain. Tadi rada kurang jelas, Mbak. Maksudnya kejelasan yang lebih lengkap atau gimana nih? Ya, tadi kan pertanyaan dari teman sebelumnya, teman wartawan detik.com itu harapan atlet itu bagaimana terhadap BWF, tidak hanya lalu dijawab tidak hanya minta maaf saja tapi diperjelas lagi pertanggungjawabannya seperti itu. Nah, pertanggungjawaban apa yang diharapkan atlet gitu tuh. Apakah dulu kan saya pernah dengar ada video para atlet juga meminta, sebenarnya para atlet Indonesia meminta revolusi pengurus di BWF karena kabarnya ya seperti itu. Ya, saya ngerti, Mbak. Makasih, Mbak. Yang masih missing point itu adalah di sini, benar kata Markus bilang tadi bahwa pertanggungjawabannya itu gini, kita sebagai orang yang pergi sana, foreigner, NHS, kesehatan, mereka punya dengan aturan itu, kita menuruti, yes, kita harus menuruti itu. Tapi BWF itu sebagai protektor kita, pelindung kita sebagai atletnya dia, asetnya dia juga, itu harus bisa lebih bertanggung jawab dalam menangani responnya mereka. Respon awal seperti mungkin tindakan langsung dikeluarkan dari hall. Itu hal-hal yang semestinya harus ada perbincangan dua arah dulu. Jangan sampai memutuskan dalam satu arah. Cuman satu komunikasi aja, dia decide aja sendiri tanpa ada pembicaraan ke pihak badminton Indonesianya dulu, tim manajernya kita dulu. Mereka mendesain segala sesuatu itu dengan satu arah gitu. Itu yang kita pengen, kalau bisa nanti next time harus jaga-jaga itu, BWF harus lebih bisa komunikasi dua arah. Karena mereka itu adalah orang di tengah-tengah. Mereka adalah orang, kenapa orang tengah-tengah? Karena ada NHS, ada peraturan Inggris yang mereka harus peraturi, yang harus mereka patuhi, dan ada kita yang harus mereka lindungi sebenarnya. Jadi menurut saya BWF harus lebih bijak next time dan kasih kejelasan kita, kasih hal-hal yang apa yang kita mau sebagai atletnya, apa yang kita inginkan. Jadi sehingga atlet juga merasa security-nya, ada rasa aman di bawah naungan under Badminton World Federation ini. Jadi karena itu tadi udah mau Olimpiade, jadi otomatis kita juga mau coba bukan melakukan protes ya, tapi kritik yang besar buat BWF untuk bisa lebih bijak dan dalam menangani atlet-atletnya, karena nggak boleh kejadian seperti ini lagi, kayak gitu sih. Maaf, mau ninjak lanjut satu lagi sedikit saja. Tadi kan ingin melayangkan protes keras terhadap BWF dalam bentuk. Saya bilang kritik keras ya, bukan protes. Kritik keras dalam bentuk apakah akan melayangkan surat secara formal nantinya atau bagaimana? Gini, kalau masalah kritik itu kan bukan hanya dari kami, tapi itu kami telah merasa aman dan nyaman, merasa aman dan terjaga karena ada bangsa ini yang lindungin kami, gitu. Dari Menpora, dari Menlu, dari Pak Presiden sekalipun. Jadi kami merasa itu bukan urusan, bukan gini, itu ada yang urus lagi nanti. Jadi itu bukan bagian kami yang harus kami perjuangkan. Itu kami sudah ada guard di sini, yaitu bangsa Indonesia, dan kami berterima kasih sebagai atlet yang telah melindungi kami. Itu sih. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kami itu untuk memperjuangkan kami sebagai atletnya itu sangat luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi sehingga kami ada merasa aman di negara ini. Terima kasih. Oke, ya demikian acara press conference dengan dua pahlawan bulu tangkis kita, Markus Ferrari Gideon dan Kevin, maksud saya Grace Yapoli. Terima kasih kepada teman-teman media, mohon dukungannya agar bulu tangkis kita terus berjaya dan merebut medali emas di ajang Olimpiade Tokyo bulan Juli besar. Terima kasih pada dua pahlawan kami. Selamat beristirahat, tetap berjuang. Silakan, mereka akan menjalani karantina 5 hari lagi. Dengan demikian acara press conference, selamat datang tim All England 2021.
tetap semangat. Dengan demikian kita akhiri, sampai jumpa di event-event mendatang. Jaya terus bulu tangkis, jaya terus olahraga Indonesia.